Oke, gue mau kasih tahu kalau channel ini akan kembali aktif, tapi bukan gue sebagai main talentnya. Jadi akan ada beberapa video yang talentnya itu temen gue, orang yang udah gue pilih, dan pastinya informasi yang diberikan itu tetap sesuai guys ya sama konsep dari channel ini tentang finance, apalagi tentang trading XAUUSD ini. Ya mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa melebarkan, kita ngebahas instrumen lainnya, yaitu mungkin ada kripto, saham, tapi untuk sekarang kita masih fokus di trading forex atau trading XAUUSD ini guys. Itu jadi akan kembali aktif lagi channel ini. Tetap ditonton video-videonya karena informasi yang diberikan pasti tetap bermanfaat, tetap mengedukasi pastinya. Cuma karena ya gue dengan kesibukan gue masih harus tetap bikin konten di channel pertama gue. Ya seperti yang kalian tahu, gue mengurus komunitas, gue mengurus channel pertama gue, dan ada beberapa bisnis yang masih gue handle. Ditambah gue juga harus trading juga, jadi waktu untuk gue record video untuk di channel ini sangat sedikit. Jadi gue memutuskan untuk memilih satu orang yang bisa menyampaikan edukasi dengan baik di channel ini. Jadi enjoy dengan talent yang gue pilih untuk beberapa video yang akan diupload di channel ini. Oke, salam kenal semuanya. Selamat datang di series belajar forex dari nol. Jadi gini, coba bayangin kalian bangun pagi buka aplikasi mobile banking. Kalian lihat saldonya. Angkanya masih sama persis kayak kemarin. Dan kalian ngerasa aman. Kalian menganggap uang di rekening itu nilainya mutlak. Diam di tempat dan stabil. Uang 100.000 ya nilainya 100.000. Dan itu adalah sebuah ilusi finansial yang sangat rapi. Coba kita lihat realitas sebenarnya di dunia finansial terbesar di planet ini, yaitu market foreign exchange. Market paling liquid yang pernah diciptain sama manusia. Satu hari transaksi di market forex 9,6 triliun dolar, naik hampir 30% cuman dalam 3 tahun terakhir. Tapi tunggu dulu, di market yang ukurannya setara seluruh ekonomi negara berkembang dalam hitungan jam ini, ada satu keanehan. Di platform manapun kalian berada, kalian gak akan pernah menemukan satu tombol yang isinya cuman beli dolar. Kalian pasti akan ketemu pair seperti USD IDR, Euro USD, dan lain-lain. Di video ini kalian bakal ngerti kenapa tombol itu nggak ada. Gimana caranya membaca sebuah mata uang dalam hitungan detik. Sampai satu mesin makro yang menggerakkan harga emas. Karena jawaban dari keanehan yang kelihatan sepele ini adalah fondasi tunggal penentu apakah kalian bakal bertahan hidup di market ini atau berakhir jadi likuiditas buat institusi besar. Oke, jadi gini, buat beli dolar kalian harus bayar pakai apa? Rupiah, euro, pound sterling, atau anything lah yang bisa beli dolar. Artinya membeli satu mata uang secara otomatis kalian menjual mata uang lain di saat yang bersamaan. Uang itu nggak punya harga kalau dia berdiri sendirian. Dia cuman punya nilai relatif. Satu dolar Amerika itu nggak pernah berstatus mahal atau murah secara absolut. Dolar itu mahal dibandingkan rupiah, atau dolar itu murah dibandingkan euro. Jadi ini alasan mutlak kenapa forex selalu ditradingkan berpasangan, selalu ada pair. Kalian selalu memegang satu aset dan melepas aset lainnya secara berbarengan. Oke, contoh, kita ambil pasangan atau pair yang paling rame diperdagangkan setiap hari, yaitu Euro USD, EUR USD, Euro dan dolar Amerika. Di semua pasangan forex selalu ada dua sisi. Bagian depan, euro ini adalah base currency. Ini barang yang kalian transaksikan. Bagian belakang adalah dolar. Ini adalah quote currency, cuman alat ukurnya. Katakanlah kalian lihat harga Euro USD di angka 1,08. Angka itu cuman menjawab satu pertanyaan sederhana. Butuh berapa mata uang belakang buat menebus satu mata uang yang ada di depan? Artinya kalian butuh 1,08 dolar untuk menebus 1 euro. Di market saham kalian beli saham dengan harapan harganya naik. Sedangkan di forex mekanismenya berbeda. Posisi buy atau long berarti kalian bertaruh mata uang depan akan menguat. Posisi sell atau short berarti kalian bertaruh mata uang depan akan melemah. Kalian bisa cetak profit saat harga naik dan kalian bisa cetak profit persis yang sama besarnya saat harganya turun ke bawah. Dan setiap transaksi di market ini memang sudah punya dua sisi dari lahir, dari awal. Kalian bertaruh pada nilai tukar, bukan nilai absolut asetnya. Oke, sebelum masuk ke pemain besar, kita harus paham mekanisme dasar dari mesin hitungnya. Ada 3 metrik utama yang beroperasi setiap kali kalian masuk posisi: spread, pip, dan lot.
Setiap kali kalian buka layar, harga nggak pernah satu angka tunggal. Selalu ada harga beli dan harga jual. Ada selisih tipis di antara dua angka itu, dan itu yang namanya spread. Itu biaya masuk kalian ke arena. Kalian belum ngapa-ngapain, posisi kalian sudah minus sebatas spread tersebut. Lalu yang kedua ada pip. Ini metrik pergerakan harganya. Contohnya kalau Euro USD bergerak dari 1,0850 ke 1,0851, itu artinya harganya naik 1 pip. Ini adalah penggaris ukur untuk menghitung seberapa jauh harganya bergerak. Terakhir, lot. Ukuran peluru kalian. Makin besar ukuran lot yang kalian tembakkan, makin besar nilai tunai dari 1 pip pergerakan tadi. Kalian pilih pasangan. Kalian tentukan arahnya naik atau turun. Harga bergerak sekian pip dan profit atau loss kalian murni hasil kali dari jumlah pip dengan ukuran lot. Sampai sini gampang ya diomongin. Yang susah itu disiplin eksekusinya yang nanti kita akan bahas. Oke, ini bagian terpentingnya. Pasangan trading di platform forex nggak eksklusif berisi mata uang melawan mata uang. Komoditas global juga ditradingkan dengan struktur yang sama persis. Mereka dikutip melawan dolar. Ya bintang utamanya kita semua tahu, XAU USD atau emas. XAU itu kode untuk emas. XAU USD adalah harga 1 ounce emas yang murni diukur dalam dolar Amerika. Sampai sini mulai ngerti ya. Sekarang kita bedah kenapa banyak retail hancur lebur di market emas. Mereka membaca berita fundamental soal pasokan emas, let's say. Mereka menarik garis di atas grafik XAU USD berjam-jam, tapi harganya berbalik menyerang mereka tanpa ada peringatan. Ada dua hal yang bisa menggerakkan angka XAU USD, permintaan emasnya sendiri atau nilai dolarnya. Pikirkan dolar sebagai sebuah penggaris dan emas sebagai benda yang lagi kalian ukur. Kalau penggaris itu sendiri tiba-tiba melar atau menyusut, angka hasil ukurannya akan ikut berubah secara drastis. Padahal benda yang kalian ukur diam di tempat. Emas fisiknya nggak bergerak kemana-mana. Permintaannya stabil, tapi tiba-tiba dolar menguat drastis di market global. Artinya 1 ounce emas yang sama sekarang cuman butuh lebih sedikit dolar buat ditebus. Angka XAU USD di layar kalian turun jadi merah. Yang gerak bukan emasnya, yang gerak adalah penggarisnya atau dolarnya. Itu alasan kenapa institusi besar yang main di emas nggak pernah lepas mata dari DXY dan kebijakan Federal Reserve Amerika. DXY adalah termometer kekuatan dolar. Indeks yang mengadu dolar melawan sekeranjang mata uang major yang ada di dunia. Satu angka presisi untuk tahu apakah dolar lagi perkasa, lagi kuat, atau lagi lemes. Dan siapa yang menyetir pergerakan dari atas? Jawabannya adalah Federal Reserve, Bank Sentral Amerika. Lewat satu tuas kontrol yang bernama suku bunga. Suku bunga naik, dolar menguat, dan emas tiba-tiba jadi nggak menarik karena emas nggak pernah memberikan bunga seperti uang kepada pemegangnya. Modal raksasa pindah dari emas ke dolar. Harga XAU USD turun ke bawah. Federal Reserve turunkan suku bunga. Ya efeknya langsung berbalik. Rantainya sangat jelas sebenarnya. Federal Reserve memutar suku bunga. Suku bunga mendikte kekuatan dolar di DXY. Kekuatan dolar menekan angka XAU USD dengan arah terbalik. Tentu aja ada kondisi pengecualian. Korelasi terbalik ini sangat solid sebenarnya. Tapi dia bisa nggak kejadian begitu kepanikan ekstrim melanda secara global. Atau saat perang meletus atau saat krisis finansial terjadi. Dolar dan emas bisa tiba-tiba melesat naik bersamaan karena pemain besar butuh tempat buat bersembunyi. Ditambah lagi manuver bank sentral negara seperti China yang memborong emas diam-diam. Tapi jenis anomali dan korelasi ekstrim ini punya mekanismenya sendiri yang bakal kita bongkar tuntas di video khusus nantinya. Jadi subscribe. Satu hal yang wajib kalian pegang dari segmen ini. Harga sebuah pasang aset nggak selalu soal aset yang ada di depan. Sangat sering yang bergerak merusak market justru harga aset yang ada di belakang. Oke, kita masuk ke tahap sadar diri. Market dengan likuiditas 9,6 triliun dolar per hari ini bukan tempat bermain buat kita sebenarnya. Separuh dari seluruh volume transaksi global dilakukan antar bank raksasa. Sisanya dieksekusi oleh hedge fund, pengelola dana pensiun, dan institusi finansial kelas atas lah. Trader retail kayak kita bertransaksi di kamar cuman pakai laptop, kita cuman titik debu atau mikro nggak kelihatan. Kita nggak bisa menggerakkan market. Kita cuman bisa membaca market. Dan tahu nggak apa yang lebih gila? Dolar Amerika hadir di hampir 9 dari 10 transaksi forex di seluruh dunia. Artinya dolar bukan sekedar salah satu pemain di tempat ini. Dolar adalah
rumahnya, pemilik rumah. Oke, satu transaksi lot standar di Forex itu bernilai 100.000 unit uang dasar, 100.000 dolar atau sekitar 1,8 miliar rupiah per satu kali klik buy atau sell. Lalu muncul pertanyaan besar, kalau arena ini diisi oleh institusi miliaran dolar dan tiket masuknya sebesar itu, 1,8 miliar tadi, bagaimana caranya trader retail dengan modal beberapa juta rupiah bisa ikut masuk ke market dan mengeksekusi order lot secara standar? Kita nggak bisa benar-benar menukarkan uang secara langsung. Kita masuk melalui instrumen turunan yang bernama CFD. Dan instrumen ini membawa satu fitur paling berbahaya yang pernah diciptakan industri finansial. Fitur ini yang bisa melipat gandakan akun kita ratusan persen atau menghilangkannya sampai nol dalam hitungan menit. Namanya leverage. Kita akan bedah anatomi leverage dan manipulasi di balik CFD ini secara buka-bukaan di episode selanjutnya. Subscribe biar nggak ketinggalan video baru dari channel ini. Dan kalian boleh kasih saran dan input buat gua di kolom komentar. Kalian boleh request juga next mau bahas apa. Dan disclaimer, derivatif seperti leverage, futures, forex berisiko sangat tinggi. Kalian bisa kehilangan seluruh modal di sini. Konten ini cuman edukasi, bukan nasihat keuangan. Coba trading dengan bijak.